Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ke Istana Kepresidenan Jakarta di tengah kisruh kebijakan tabung gas LPG 3 kg pada hari ini Selasa 4 Februari 2025. Diketahui masyarakat cukup resah dengan munculnya kelangkaan tabung gas LPG 3 kg setelah keluarnya kebijakan baru dari Kementerian ESDM, yakni terkait larangan pengecer menjual gas melon tersebut hingga membuat masyarakat kesulitan mendapatkannya untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk informasi lengkapnya terkait pertemuan Presiden Prabowo dan juga Menteri Bahlil, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News Taufik Ismail. Halo rekan Taufik Ismail. Halo rekan Pandi. Baik, rekan Taufik, seperti apa ini hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Menteri Bahlil? Apakah mereka memang betul membahas terkait polemik kebijakan LPG 3 kg yang saat ini memang cukup meresahkan masyarakat tersebut? Silahkan laporan Anda. Ya betul Pandi bahwa Presiden Prabowo memanggil Menteri SDM Bahlil ke istana di tengah kisruh kelangkaan gas LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah di Indonesia. Uh, Pertemuan sendiri berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Bahlil di dalam dan saya keluar, Bahlil mengatakan bahwa dirinya mendampingi Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang juga bertemu Presiden Prabowo. Saat ditanya awak media, Bahlil mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut ikut juga dibahas soal masalah LPG 3 kg yang langka di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahlil mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah instruksi kepadanya terkait kelangkaan kelangkaan LPG ini. Di antaranya yakni Prabowo meminta kepada Bahlil agar masyarakat dimudahkan dalam memperoleh gas subsidi tersebut. Prabowo ingin masyarakat tidak terlalu jauh untuk mencari atau mendapatkan gas LPG 3 kg. Kemudian untuk menyikapi instruksi tersebut, Bahlil mengatakan bahwa pihaknya akan merubah yang tadinya pengecer tidak boleh menjual LPG 3 kg, sekarang menjadi boleh. Hanya saja pengecer akan dijadikan subpangkalan resmi untuk mendistribusikan LPG 3 kg tersebut. Untuk memantau uh, distribusi LPG agar tepat sasaran, pemerintah akan memberikan aplikasi kepada para pengecer sehingga harga dan siapa yang membeli LPG tersebut dapat diketahui. Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta agar Kementerian SDM melakukan tata kelola mengenai distribusi LPG ini dengan baik. Jadi sehingga tidak ada kekisruhan seperti yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini kepada masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 kg yang dampaknya itu membuat masyarakat mengantri panjang, bahkan beberapa masyarakat sampai tidak bisa mendapatkan gas LPG yang menjadi kebutuhan vital masyarakat. Begitu, Fandi. Baik, artinya memang kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian SDM sebelumnya, artinya memang akan dikaji ulang. Seperti itu ya rekan Taufik untuk kedepannya. Ya, kurang lebih seperti itu, diubah. Awalnya Kementerian SDM itu menghentikan pengecer untuk menjual gas LPG 3 kg. Bagi pengecer yang akan menyalurkan atau menjual gas LPG tersebut harus mendaftarkan ke pangkalan resmi sehingga terdaftar menjadi pengecer. Kebijakan tersebut kemudian diubah. Sekarang semua pengecer dipastikan akan menjadi subpangkalan. Jadi pengecer ini tidak perlu datang ke pangkalan, tapi nanti pihak pemerintah atau pihak Pertamina akan mendatangi para pengecer, kemudian secara otomatis menjadikan pengecer sebagai subpangkalan, dan mereka akan dibekali semacam aplikasi untuk memantau berapa gas LPG yang mereka terima dan berapa yang mereka jual dan berapa harga yang mereka jual. Kurang lebih begitu, Fandi. Baik, untuk Yusuf Kala sendiri, apakah tadi Menteri Bahlil ini juga menyampaikan kira-kira apakah ada catatan juga dari JK mungkin jika memang ada respon dari yang bersangkutan seperti itu, apakah disampaikan juga dari Bahlil? Uh, Bahlil tadi menyampaikan bagaimana masukan dari Yusuf Kala, yang mana
Yusuf Kala merupakan pernah menjabat saat menjadi Wapres itu konversi minyak tanah ke LPG itu dilakukan pada saat masa kepemimpinan SBY dan Yusuf Kala sekitar pada tahun 2007. Pak JK telah melakukan konversi selama 3 tahun hampir sampai 2010 dengan mendistribusikan kurang lebih 40 juta tabung ke masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, JK menyampaikan sejumlah masukan kurang lebih bahwa penataan atau tata kelola LPG ini memang harus dirubah, harus dilakukan penataan karena menurut JK, kata Bahlil, bahwa sudah 20 tahun lebih penataan LPG ini tidak ada perubahan atau masih sama saja sejak 20 tahun lalu, di mana saat itu harga LPG subsidi yang diberikan terbilang ringan karena kurs dolar pada saat itu masih 8.000, sementara kurs dolar saat ini sudah hampir setengahnya, yakni 16.000, sehingga harus ada penataan agar beban bagi pemerintah tidak terlalu besar dan subsidi bisa tepat sasaran. Kurang lebih begitu, kondisi. Baik, untuk yang terakhir rekan Taufik, tadi kira-kira apakah dari Menteri Bahlil juga turut menyampaikan terkait kelangkaan tabung gas LPG ini, apakah Menteri Bahlil atau dari pihak Kementerian ESDM sendiri ke depannya bersama Pertamina akan menjamin bahwa kelangkaan ini bisa dicegah untuk ke depannya dalam waktu dekat dan cepat, mungkin seperti itu? Ya, sayangnya, Pandi, bahwa saat ditanya mengenai kondisi yang kekisruhan sekarang ini, Bahlil tidak menjawab sama sekali. Dia hanya menjelaskan bahwa niatan pemerintah menghentikan pengecer mendistribusikan LPG itu baik, ini agar tepat sasaran. Bahlil tidak mau menjawab saat ditanya mengenai antrian panjang yang terjadi, efek yang ditimbulkan, atau sebenarnya antisipasi pemerintah seperti apa. Bahlil hanya melaju begitu saja, tidak menyampaikan apa-apa, seperti seolah lepas tangan atau tidak mau tahu lah. Begitu, Fandi. Cuman ya Bahlil hanya memastikan bahwa ke depan pengecer boleh mendistribusikan LPG 3 kg, hanya saja harus terdaftar resmi dan diberikan aplikasi. Dan Bahlil juga menyampaikan bahwa masalah yang terjadi sekarang ini bukan karena stok LPG yang langka atau yang kurang, tapi lebih kepada distribusinya saja. Dari segi stok atau ketersediaan tidak ada masalah, sehingga masalah yang terjadi terkait antrean dan lain-lain itu hanya terkait distribusi saja. Begitu, Pandi. Baik, terima kasih jurnalis Tribun News Taufik Ismail atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas. Sini aja. Sini aja. Ayo Pak. Udah sini ada, aku mau jalan lagi. Kita hujan-hujanan bareng Pak. Biar seger. Oke. Jadi hasilnya apa Pak dari setelah dengan ya. Pak JK? Gimana? Usulan dari Pak JK apa, lalu arahan dari Presiden tadi, apa? Saya di dalam mendampingi Bapak Presiden dalam menerima mantan Wakil Presiden Pak Yusuf Kala. Sambil makan siang, berbagai diskusi yang dilakukan untuk bagaimana menyampaikan tentang sumbang saran dalam kedaulatan pangan, kedaulatan energi, dan juga bagaimana tentang perekonomian kita. Dan alhamdulillah hasilnya bagus. Ya. Kalau LPG gimana Pak, arahan Presiden? Ya Pak JK ngomong tentang LPG, bahwa LPG ini terjadi di saat kebijakan beliau menjadi Wakil Presiden di tahun 2000 periode pertama. Dan sampai dengan sekarang subsidinya belum ada perubahan. Bayangkan sudah 20 tahun subsidi LPG ini belum ada perubahan. Di saat itu kurs dolar kata Pak JK masih 8.000, sekarang sudah 16.000. Artinya subsidi kita sekarang masih sama dengan tahun 2024 atau 2025 yang lalu. Nah karena itu diharapkan tujuan kita ini kan subsidi besar 87 triliun ini, diharapkan masyarakat mendapatkan harga dengan yang semurah-murah mungkin. Tapi penataannya kan sekarang jujur kita katakan ada di sampai tingkat masyarakat itu dibeli sampai harga 25.000 per tabung. Harusnya kan perhitungan kami maksimal itu di angka di bawah 20.000, 18 atau 19.000.
Ada yang sekarang langka itu beberapa bulan lalu 25.000, ada juga yang 30.000. Tidak hanya itu, ada juga yang mengoplos. Ini kan sayang. Jadi kita ini prinsipnya melakukan penataan agar subsidi niat pemerintah itu betul-betul terjadi di tingkat masyarakat dengan baik. Kami tahu kok ada oknum-oknum yang memainkan ini. Ini yang kita mau tata. Memang kalau kita mau tata sesuatu yang bengkok menjadi lurus, pasti ada dinamika. Tapi sampai kapan bengkok ini terus terjadi? Negara kita ini kan ingin menjadi lebih baik agar efisiensi. Kalau kita hitung ya, harusnya katakanlah 18.000, kemudian menjadi 25.000, berarti kan ada 7.000. Subsidi kita per kilo 12.000, per tabung subsidi kita itu 36.000. Kalau dia itu overnya kurang lebih sekitar 7.000 sampai 8.000, itu kan berarti sama dengan 20 sampai 30%. Berapa kali? Kalau 20% kali 87 triliun itu sudah sekitar 17 T lebih. Kalau 30% berarti kan 26 T subsidi yang tidak tepat sasaran dari LPG. Sampai kapan negara kita mau seperti ini? Ini yang kita lagi tata sekarang. Jadi tadi saran Pak JK apa? Ya Pak JK menyampaikan bahwa penataan itu penting. Penataan itu penting ya. Pak, yang menjadi kritikan adalah Pak, yang menjadi kritikan bahwa sosialisasi katanya kurang Pak. Sekarang gini, pengencer yang tadinya pengencer kita jadikan menjadi sub pangkalan. Kenapa? Karena kan alurnya begini loh. Dari Pertamina menuju ke agen itu harganya sekitar 12 sampai 13.000. Dari agen ke pangkalan harganya itu kurang lebih sekitar 16.000 atau 17.000. Nah, sekarang itu masih bisa dikendalikan oleh Pertamina. Masih bisa dipantau. Dari pangkalan ke pengencer itu di situ yang susah Pertamina kendalikan, nggak ada instrumennya, dan itulah harganya terjadi sampai dengan di atas 20.000, bahkan ada 30.000 kadang-kadang, bahkan ada di oplos. Nah, dengan mereka menjadi sub pangkalan maka kita akan menaruh fasilitas yang sama dengan di pangkalan supaya harganya bisa kita kontrol pakai IT. Itu maksudnya sebenarnya. Verifikasi yang disampaikan Bapak tadi sebelumnya itu gimana Pak? Apakah akan menilai sub pangkalan itu sendiri Pak? Verifikasi yang nanti Bapak, tadi kan Bapak sampaikan nanti akan diverifikasi sub pangkalannya. Bentuk verifikasi kayak gimana itu kan sebenarnya? Ada IT. Pertamina mengontrol pangkalan itu kan ada IT-nya, ada teknologinya. Nah, IT-nya ini akan ditempatkan langsung oleh Pertamina. Nah, tidak ada biaya yang dikeluarkan sedikit pun oleh sub pangkalan. Saya menyadari bahwa ini kan barang baru, pasti ada penyesuaian. Nanti sambil kita melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, udah pasti kita akan melakukan asistensi. Tapi penataan ini penting kami lakukan sebagai bentuk cinta kami kepada rakyat, agar uang negara yang disubsidi itu betul-betul tepat sasaran, jangan ditikung di belakang. Itu loh. Kalau untuk kondisi Pak, ketika pengecer tidak boleh berjualan, tetapi sub pangkalan ini belum aktif, belum ada. Dan akhirnya sampai kamu ini dari tadi saya ngomong kamu nggak dengar ya. Pengencer itu dinaikkan menjadi sub pangkalan. Jadi nggak ada lagi pengencer yang nggak bisa jalan. Jadi semua pengencer dari 370.000 itu semuanya menjadi sub pangkalan. Nah, nanti dalam proses berikutnya kita melakukan pendampingan agar mereka tertib. Bagi sub pangkalan siapa yang tidak tertib mengikuti aturan, akan pasti dilakukan evaluasi, penilaian, agar betul-betul sub pangkalan ini adalah yang bertanggung jawab terhadap bagaimana penyaluran LPG 3 kg tepat sasaran. Ya. Respon terbaru dari Pak Presiden seperti apa Pak? Respon terbaru dari Presiden. Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas perintah Presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran. Yang kedua, ditata kelolanya harus baik. Yang ketiga, rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG. Jadi harus dapat, jangan jauh-jauh, kata Bapak Presiden. Makanya kita rubah dari yang tadinya pengencer itu, yang tadinya belinya di pangkalan,
Sekarang kita aktifkan pengencer dengan merubah nama menjadi subpangkalan, dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita aplikasi, agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan. Jujurlah, ada oknum-oknum kok yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan, masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? Kalau saya sih itu aja. Pak, tapi sebenarnya tuh paham Pak, maksudnya niatan pemerintah itu bahwa untuk agar tepat sasaran. Tapi yang jadi masalah itu, Pak ya, jadi yang jadi masalah itu bahwa ini tuh kurang sosialisasi Pak. Pada akhirnya rakyat mengantri. Itu gimana Pak tanggapannya Pak? Warung kelontong itu subpangkalan berarti Pak sekarang Pak. Pokoknya seluruh pengencer akan menjadi subpangkalan ya. Apakah benar Pak? Pokoknya semuanya, Belum melaporkan ke Pak Prabowo sebelumnya Pak. Semua pengencer itu akan menjadi subpangkalan ya. Pak, apakah benar Pak sebelumnya belum lapor ke Pak Prabowo Pak? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.